Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Bang Ebi akan sedikit ngulas tentang satu motor yang mirip sama Bison dan juga mirip sama ini ya, mirip sama apa itu produk Bison. Sorry, mirip sama Vixion, mirip juga sama Bison. Jadi juga mirip sama Scorpio. Kalau menurutku ya, ini menurut opini pribadiku, ketiga-tiganya mirip. Cuman kalau dari segi model yang ini lebih matang sih menurutku. Yang minus hanya cuma di bagian undercrawlnya aja, dan juga dia tidak menggunakan VVA. Ini dia adalah FZ ya, FZ 150 dari India, Prindavan. Dan motor ini cukup bagus. Selain dari kemarin yang udah kita bahas adalah FZX, di mana FZX ini mirip sekali dengan kalau di Indonesia itu adanya versi XSR ya. Ini versi lokal yang tidak menggunakan VVA pula. Di samping dari desainnya yang menurutku cukup bagus, satu hal yang perlu kalian ketahui bahwasanya ini motor ini ya, apa istilahnya, punya satu kelebihan yang cukup menarik buatku, dimana dia harganya cuman 24 berapa gitu, pokoknya nggak sampai 25, 24,2 kalau nggak 24,3, sekitaran segitu. Dan motor ini menurutku cukup worth it ya guys ya. Kenapa aku bilang ini worth it? Karena memang dari segi desain juga dia cukup bagus, mirip Vixion nih. Jadi kalau didekatkan lagi seperti ini, dari segi tampilan joknya itu cukup mateng, tangkinya juga gede, dan perlu kalian ketahui full size daripada tangki yang disediakan di sini adalah 13 liter dengan balutan corak DAF di sini. Ini kalian bisa lihat dari sini. Kita ambil jari jarak dekat. Nah, dari depan sini. Ketimbang desain Vixion yang baru, emang aku kurang begitu suka karena agak aneh aja. Kalau desain yang ini aku cukup suka. Cuman kalau misalkan model ini masuk di Indonesia, apakah bisa sama harganya dengan yang di Prindavan? Itu kayaknya butuh riset juga. Ya kalau misalkan produksinya di Indonesia pasti murah, tapi kalau masih statusnya import, hitung-hitungannya pasti juga sekitaran mungkin 30-an lah, segituan. Tapi untuk kelas motor naked sport seperti ini cukup wah sih menurutku, apalagi di bagian ininya nih, cover tank, sorry, plastik tangki yang di sini, untuk pelindungnya ini kan plastiknya, ini tangki dasarnya di dalam, pasti ini plastik. Ini model yang jarang ya. Jadi di model seperti ada winglet yang bisa masuk keluar angin, sirkulasi lebih bagus kan, seperti itu, seolah-olah seperti winglet. Cuman winglet semacam ini pernah aku temuin di Ducati Diavel. Nah, dan sudah tidak ada yang memproduksi model-model semacam ini. Terakhir yang aku lihat ada di Ducati Diavel. Model-model sarangan seperti ini di depan, seperti ini. Hanya saja dia minusnya di bagian undercrawl ya. Undercrawlnya nggak matching. Kesannya seolah-olah dia itu apa adanya, menutupi. Cuman overall dari segi desain itu bagus. Tapi minus di VVA-nya. Bisa kalian lihat untuk bagian gas kontarnya di sini. Ini ya. Ini yang FZ 25, ada yang 150 ya. Yang 150 24 kalau nggak. Ya, 24-an sekitar segitu. Nih, kalian bisa lihat untuk bohlamnya, lampunya juga bagus. Kenapa aku bilang dia mirip Bison? Karena dari segi tangkinya gede, mirip dengan Bison. Untuk desainnya juga mirip dengan Vixion, hanya saja aku belum tahu ini delta box apa enggak. Habis ini kita cek. Tapi kalau melihat dari lekukan di sini, ini kayaknya udah delta box juga. Nih, terus knalpotnya ya, knalpot model seperti ini pernah dikeluarkan untuk keluaran daripada Bison. Dan Bison juga di luar itu namanya FZ.
Mungkin di India nggak ada nama Vixen, ya ada hanya FZ ini aja yang mereka sukai, dan mereka juga nggak butuh teknologi VVA gitu aja mungkin. Tapi kalau ngelihat dari handle gasnya, terus gasnya juga ini dia model-model kayak udah gas spontan, kayak model-model MT, ini asik sih tuh. Kalau dilihat dari sekilas dari sini lah ya. Kita ke sini dulu, kita cek. Nah, kalau dari samping bentukannya seperti ini ya guys ya. Nih. Satu hal lagi yang perlu kita notice di sini itu bagian penempatan ininya ya, plat nomornya. Ini udah modern banget ini. Macam ini. Terus cover tankinya juga cukup tebel lagi, gede. Jadi kesannya ini apa istilahnya? Padat itu kelihatan di sini. Memang kelihatan padat banget. Cuman ya itu tadi. Beberapa aspek yang mungkin nggak disukai yaitu nggak ada VVA, terus yang kedua itu dia di sini kesannya kurang futuristik, terus mesinnya kalian bisa lihat ini mesti seperti mesin-mesin lamanya punyanya Yamaha gitu aja sih. Cuman mungkin di sana lebih suka yang seperti ini, nggak butuh yang look racing terlalu berlebihan mungkin. Oke, sekarang kita ngomongin soal ini ya, spesifikasinya. Fullkan dulu. Nah ini 129.700 rupiah ya, dengan pilihan warna ada abu-abu. Ini bagian belakang kalau seperti ini jangan ini ya, jangan terlalu skeptis, itu bagus loh kalau aslinya itu. Terus joknya ini kelihatannya lebar, aku malah lebih suka kalau jok lebar kayak gini, jadi nggak panas di dudukannya itu. Warnanya didominasi sama matte ya semuanya. Generasi terbarunya dominasi dengan matte. Nah, sekarang kita lihat di sini engine-nya menggunakan Air-Cooled 4 stroke dan SOHC 2 valve ya. Ini yang CC 150 kan. Oke, kita lihat dulu kompresinya. Nih. Walaupun dia nggak pakai VVA dan ini itu kan ya itu tadi mesinnya dari segi ininya gasketnya kelihatan juga mesinnya kayaknya model-model Yamaha yang lama ya, generasinya kayak Scorpio, kayak Thunder, Scorpio atau Bison dan seperti itu. Tapi satu hal di sini kompresi rasionya 9,6:1 loh bos, dimana 9,6:1 ini masih bisa nenggak pertalit loh. Jadi amazing lah kalau dia masih ada kompresi rasio semacam ini untuk harian, tapi look racing seperti ini. Karena look racing semacam ini itu cukup banyak diminati ya sebenarnya, daripada yang full racingnya yang nggak bakalan kepakai juga di jalanan Indonesia karena macet gitu aja. Nah, torsinya 13,3 ini udah cukup, double compatible. Nah ini nih cc nya ya 149 cc non VVA dan lain sebagainya. Terus kita juga mau cek di bagian rangka ya. Minimum ground clearance 165 mm, enggak terlalu tinggi. Oke, kalau Bison kan tinggi banget tuh. Seat height-nya 790 mm. Oh, tunggu. Ini ground clearance-nya 165. Yang ini nih seat height-nya 790. Setahu aku 790 itu masih jinjit deh. Kalau tinggi-tinggi 165-an lah. Ini masih jinjit 790. Wheelbase-nya 1330 ya. Nah ini sasisnya kita lihat. Untuk ban belakang dia menggunakan 140/60. Tapak lebar. Udah mirip sama ini ya, Bison. Terus dia udah menggunakan cakram depan belakang. Terus ban depannya sudah menggunakan 100/80 ring 17. Oke. Yang belakang ini lebar banget tapaknya karena per 60. Terus yang depan ini standar segala PS. Cuman di sini dia nggak disebutin sasisnya ya, dia pakai apa ya, Delta box atau apa gitu. Hanya keunggulannya dia tankinya gede 13 liter. Bukan cuman sekedar plastiknya doang yang gede, tapi
dia memang cukup gede ya. Kecepatannya percepatannya transmisinya cuma 5. Nah, kan bener kan? Generasi FZ atau generasinya Scorpio dan Bison itu rata-rata memang masih menggunakan 5 percepatan. Scorpio itu masih 5 percepatan. Tapi aku lupa ya kalau Bison itu udah 6 apa masih 5 ya. Karena aku jarang ngulik infonya juga kalau yang Bison. Tapi kalau Scorpio aku tahu. Karena Scorpio barengan sama keluarnya Tiger Revo. Dan di brosurnya Honda waktu itu langsung dikomparin head to head di brosur. Rektilnya teleskopik, eco indikator, baterai, LED, dia udah injeksi ya, full injeksi, connect. Nah seperti itu. Tapi nggak ada keterangan guys di sini dia pakai apa gitu, nggak ada keterangannya dia pakai VVA atau pakai apa gitu, nggak ada ya. Oke, kita coba lihat desainnya. Jadi desainnya ini buat aku pribadi, aku suka loh ini desain motor semacam ini sebenarnya. Karena di Indonesia sendiri desain itu utama loh. Ini bagus loh desainnya, asli. Terus lampunya juga ngumpul nih. Aku kasih bahasa lokal aja. Jadi ini di sini lampunya ngumpul, udah pasti terang banget. Enak ini untuk ngelihat jalan. Beda sama lampu yang nyebar. Seperti itu. Velgnya juga Cyclone, cuman aku nggak begitu suka velg seperti ini. Nah ini nih, tile TD-nya ini bagus, asli bagus. Ini suka orang Indonesia kalau tile TD semacam ini. Teman, kalau misalkan ini dikomparin sama Vixen, all speed ya nggak bisa. Soalnya ini bukan motor-motor kayak gitu. Kayaknya ini motor emang buat harian, tapi sport. Kalau buat touring itu keren lah, gagah. Desain knalpot yang masih model-model gelembung pendek semacam ini gue lebih suka ketimbang model knalpotnya R15 maupun Vixen, nggak begitu suka. Ini enak ini dilihat. SFE version performance udah nggak ada lagi yang bisa ditampilkan, hanya keunggulan yang diutamakan itu harga. Terus selain harga juga ini ya, dia punya tangki gede, tempat duduk yang lebar, otomatis nyaman. Nah ini kelihatan nih, desainnya juga nggak begitu banyak runcingannya. Terus tambah lagi dia punya bahan bakar kompresi yang cukup rendah di 9,6/1, otomatis Pertalite bisa masuk lah di sini. Tuh beberapa kelebihan yang di ini. Ini kalau misalkan bisa masuk ke Indonesia tanpa embel-embel import, misalkan diproduksi lokal, mungkin banyak yang suka motor semacam ini dengan harga yang semacam itu. Karena harga itu menentukan motor ini bakalan laku apa enggak. Itu yang pertama dulu, pasti bakalan dilihat. Yang kedua baru desain dan lain sebagainya. Beda dengan yang sukanya racing yang kencang-kencang ya, otomatis dia bakalan milih Vixen kan teman-teman. Oke, sekian dari Bang Evi. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi dari Bang Evi. Selamat beraktivitas kembali.